Pemirsa, pemerintah Indonesia resmi menetapkan arah kebijakan baru di sektor transportasi dan skema subsidi BBM tahun 2026 demi memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan memastikan penyaluran energi yang lebih tepat sasaran. Kebijakan strategis ini mencakup integrasi sistem transportasi publik berbasis digital dan penyesuaian kuota BBM bersubsidi guna menekan laju inflasi dan optimalisasi anggaran negara di tengah dinamika harga minyak global. Pemerintah meminta maskapai penerbangan menahan kenaikan harga tiket pesawat domestik agar tetap terjangkau masyarakat, yakni di kisaran 9-13%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga tarif tetap terkendali. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pemberian insentif pajak berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 11% untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi. Dengan skema tersebut, pemerintah mengalokasikan subsidi sekitar 1,3 triliun rupiah per bulan. Kebijakan ini akan diterapkan selama 2 bulan, yakni bulan April dan Mei, hingga total anggaran yang disiapkan mencapai 2,6 triliun rupiah. Lebih lanjut, Erlangga menjelaskan kenaikan harga tiket pesawat saat ini dipicu lonjakan harga aftur yang mengikuti perkembangan pasar global. Aftur menyumbang sekitar 40% dari total biaya operasional maskapai penerbangan, sehingga fluktuasi harga bahan bakar sangat mempengaruhi tarif tiket. Menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13%. Jadi harga tiket di kisaran 9-13% dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, PPN ditanggung pemerintah, itu 11% untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri kelas ekonomi. Nah, dengan perhitungan tersebut, jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar 1,3 triliun rupiah. Nah, per bulannya. Jadi kalau kita persiapkan untuk 2 bulan, maka ini 2,6 triliun agar harga tiket naiknya maksimum di 9-13%. Kemudian kebijakan fuel surcharge dan PPN DTP ini akan diberlakukan sesuai dengan program yang kemarin paket diumumkan, yaitu dalam waktu 2 bulan juga. Sehingga kita akan terus evaluasi apakah geopolitik ataupun perang di Timur Tengah masih tetap berlangsung. Selain kebijakan PPN ditanggung pemerintah, Kementerian Perhubungan juga menyesuaikan komponen fuel surcharge untuk maskapai agar industri penerbangan tetap beroperasi tanpa menaikkan harga tiket secara signifikan. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengatakan penyesuaian fuel surcharge dilakukan setelah berkoordinasi dengan maskapai domestik. Sebelumnya sejumlah maskapai mengusulkan kenaikan fuel surcharge hingga sekitar 50%. Namun setelah evaluasi berbagai komponen biaya, pemerintah menetapkan angka 38% sebagai tingkat yang dinilai paling ideal. Pemerintah juga memberikan insentif lain bagi industri penerbangan berupa penghapusan bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0%. Dalam menetapkan fuel surcharge, kami telah berkoordinasi dengan seluruh airlines yang beroperasi di Indonesia, khususnya yang domestik, sehingga kami dapat menetapkan bahwa untuk kenaikan fuel surcharge adalah 38%. Kami tidak sepihak dalam menetapkan kenaikan fuel surcharge. Ini adalah dalam bentuk koordinasi dan masukan dari pihak-pihak, khususnya dari pihak airlines. Kemudian kami ingin juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteri Ekonomi dan juga Menteri Keuangan yang telah berkenan untuk menghapus bea masuk untuk suku cadang pesawat, sehingga kedepannya diharapkan dengan pengurangan atau penghapusan bea masuk suku cadang pesawat maka akan mengurangi beban biaya operasional dari maskapai penerbangan nasional kita. Julius Warta dan Ketus Madiase melaporkan.